开始. Jumpa lagi dalam podcast Tanya Ikal dalam Hukum. Oke, bagi yang baru hadir di podcast ini, perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Syarif, mahasiswa ilmu hukum dari Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai topik yaitu penyelesaian sengketa kontrak internasional. Ini menarik. Penyelesaian sengketa internasional ini antara dua perusahaan raksasa, Huawei dari Cina dan InterDigital. Huawei merupakan perusahaan mungkin dikenal dengan telekomunikasi, sementara InterDigital itu dikenal dengan perusahaan teknologi. Tapi sebenarnya Huawei juga perusahaan teknologi. Topik ini menarik dalam praktik bisnis internasional karena melibatkan sengketa kontrak yang merupakan hal dalam hukum internasional, dan terutama ini dalam hukum kontrak internasional, sengketa kontrak mungkin dan sering terjadi. Kenapa? Karena ya ini kan melibatkan satu negara dengan negara lain dan melibatkan hukum yang berbeda-beda. Jadi sangat mungkin terjadinya kontrak yang disengketakan. Tapi menariknya adalah sengketa ini selesai bukan di pengadilan, walaupun telah masuk di pengadilan baik di Amerika dan Tiongkok, tetapi selesainya itu di jalur negosiasi. Yang siapa bilang semua hal harus diselesaikan pengadilan? Huawei sama Digilip aja, InterDigital, selesai kok di negosiasi. Itu menunjukkan bahwa hukum tidak selalu identik dengan pengadilan, tetapi juga bagaimana para pihak mencari solusi terbaik secara rasional dan beritikat baik. Oke? Di era globalisasi sekarang, serta kemajuan teknologi yang dimana batas negara itu tidak ada lagi, kerjasama antar perusahaan lintas negara menjadi hal yang tidak mungkin dielakkan dalam suatu kegiatan perekonomian. Perusahaan dari berbagai negara sering terikat dalam satu kontrak yang kita sebut dengan kontrak internasional, baik dalam bentuk kontrak jual beli, lisensi teknologi, kerjasama riset, maupun investasi. Namun, perbedaan kepentingan ekonomi, perbedaan sistem hukum, serta perbedaan budaya bisnis seringkali memicu sengketa. Jika sengketa ini dibawa ke pengadilan, prosesnya dapat makan waktu lama, biaya tinggi, dan berisiko merusak hubungan bisnis. Karena itu, berkembang berbagai alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase internasional. Di antara mekanisme tersebut, negosiasi sering menjadi pilihan pertama karena memberikan kebebasan penuh kepada para pihak. Dalam podcast saat ini atau podcast ini, kita membicarakan 3 hal. Yang pertama, untuk menjelaskan secara singkat latar belakang sengketa antara Huawei dan InterDigital. Yang kedua, untuk menganalisis peran negosiasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa kontrak internasional. Yang ketiga, untuk menilai efektivitas negosiasi dari sudut pandang hukum bisnis internasional. Dengan kata lain, kita tidak hanya berbicara secara deskriptif, tetapi juga analitis sesuai dengan pendekatan hukum. Apa itu kontrak lisensi internasional? Kontrak lisensi internasional adalah perjanjian di mana pemilik hak kekayaan intelektual memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak tersebut dengan imbalan tertentu, biasanya berupa royalti. Dalam industri teknologi, lisensi paten sangat penting karena satu produk sering menggunakan ratusan bahkan ribuan paten. Lihat saja, HP, laptop, smartwatch, itu bukan hanya satu paten, Dinda, itu banyak sekali paten dalamnya. Tanpa lisensi, pengguna teknologi dapat disebut sebagai pelanggaran hukum karena setiap paten itu membutuhkan resource dan waktu untuk menemukannya, sehingga siapapun memakainya harus memperoleh lisensi. Dalam kasus ini, Huawei sebagai perusahaan teknologi menggunakan paten komunikasi yang dimiliki oleh InterDigital, sehingga muncul kewajiban membayar royalti berdasarkan kontrak lisensi. Bagaimana kronologi dua raksasa ini? Kita lihat berikutnya. Sengketa antara Huawei Teknologi dan InterDigital berawal dari hubungan kontraktual berupa perjanjian lisensi paten
di bidang teknologi telekomunikasi. Interdigital, perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan dan kepemilikan paten, khususnya paten yang berkaitan dengan standar komunikasi nirkabel. Sementara Huawei adalah perusahaan teknologi global yang menggunakan paten-paten tersebut dalam produk dan jasanya. Dalam pelaksanaan kontrak lisensi tersebut, muncul perbedaan pandangan mengenai berapa royalti yang harus dibayarkan oleh Huawei. Interdigital berpendapat bahwa royalti yang dibayarkan Huawei belum mencerminkan nilai ekonomi paten yang digunakannya, tidak sesuai dengan standar industri. Sebaliknya, Huawei menilai bahwa tuntutan royalti dari Interdigital terlalu tinggi dan tidak sejalan dengan prinsip kewajaran dalam lisensi paten tersebut. Hal ini terjadi karena mereka memiliki perbedaan kepentingan. Kenapa kepentingan beda? Karena point of view-nya itu berbeda. Huawei melihat point of view dari sisi user, sementara Interdigital itu adalah dari sisi produsen. Perbedaan kepentingan ini kemudian berkembang menjadi sengketa hukum yang tidak hanya bersifat komersil tetapi juga yuridis. Sengketa tersebut sempat dibawa ke ranah litigasi di beberapa yurisdiksi, baik itu di Amerika maupun di Cina, yang menunjukkan kompleksitas sengketa kontrak internasional, terutama ketika melibatkan perusahaan multinasional dan hak kekayaan intelektual. Namun, seiringnya berjalan waktu, para pihak menyadari bahwa proses litigasi itu sangat melelahkan dan sangat menguras sumber daya dan masih bisa menimbulkan ketidakpastian serta dampak negatif dalam brand mereka berdua. Oleh karena itu, setelah melalui perjuangan panjang di bidang litigasi, mereka sepakat untuk membuka ruang untuk berdialog, untuk memilih jalur negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sebenarnya masalah hukum utamanya apa sih? Masalah hukum utama dalam sengketa antara Huawei Teknologi dan Interdigital terletak pada penerapan prinsip FRAND. Apa itu? Fair, reasonable, and non-discriminatory. Dalam kasus lisensi paten internasional, prinsip ini mewajibkan pemilik paten standar esensial untuk memberikan lisensi secara adil, wajar, dan tidak diskriminatif kepada pihak yang menimbulkan. Permasalahan muncul karena konsep adil dan wajar dalam FRAND tidak memiliki ukuran yang jelas. Setiap pihak memiliki ukurannya masing-masing. Penentuan besaran royalti sangat dipengaruhi oleh nilai ekonomi paten, praktik industri, serta posisi tawar para pihak. Akibatnya, masing-masing pihak memiliki penafsiran hukum yang berbeda dengan kewajiban kontraktual tersebut. Selain itu, sengketa ini juga menyangkut persoalan itikat baik dalam pelaksanaan kontrak, yaitu apakah para pihak telah menjalankan kewajiban secara jujur dan proporsional. Ketidakjelasan standar inilah yang mendorong munculnya sengketa yang berkembang dan memerlukan mekanisme penyelesaian. Setelah dicoba litigasi, ayolah kita coba negosiasi. Walaupun ini kebalik. Kalau di umum atau di tempat lain, mungkin kita negosiasi. Kalau negosiasi tidak terjadi, baru kita tembus ke litigasi. Tapi Huawei dan Interdigital itu mencoba reverse thinking. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa mereka akhirnya memilih negosiasi? Sebelum akhirnya memilih negosiasi, sengketa antara Huawei Teknologi dan Interdigital telah dibawa ke jalur litigasi di beberapa yurisdiksi, yakni Pengadilan Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal ini mencerminkan karakter sengketa kontrak dan paten internasional yang seringkali melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Proses litigasi tersebut berjalan dengan cukup panjang dan kompleks. Masing-masing pihak mengajukan gugatan untuk mempertahankan kepentingannya, baik terkait penentuan besaran royalti maupun penerapan prinsip FRAND. Putusan yang dihasilkan pun cenderung tidak sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan bersifat final.
karena masih terbuka upaya hukum selanjutnya dan perbedaan pendekatan hukum antar negara, yakni pendekatan di Amerika dan China. Dari sisi waktu dan biaya, jangan disebut sudah berapa banyak ratusan juta dolar yang telah mereka habiskan untuk proses litigasi ini. Mereka memerlukan lawyer yang sangat berpengalaman dan memiliki tips and trik dalam bidang perdata ini. Dan waktu yang dihabiskan pun bertahun-tahun. Dan yang paling pasti, ketika putusan itu pun tidak memberi kepastian bagi keberlangsungan bisnis mereka berdua. Dan yang paling menyakitkan, yang namanya putusan pengadilan itu bersifat menang dan kalah. Sehingga ini akan memperburuk hubungan komersial jangka panjang antara mereka. Menyadari hal tersebut, Huawei dan Interdigital akhirnya sadar dan mulai membuka ruang negosiasi. Mereka memilih negosiasi untuk menyelesaikan sengketa, menghindari ketidakpastian lintas yurisdis, hingga mencapai solusi yang saling menguntungkan atau minimal tidak merugikan. Dan mereka berdua serta berorientasi pada lanjut atau kelanjutan hubungan usaha. Hasil dari negosiasi apa sih? Ya, hasil negosiasi dari Huawei dan Interdigital tidak ada yang tahu, karena negosiasi ini bersifat rahasia. Yang terpenting adalah sengketanya selesai, semua tuntutan di pengadilan dicabut, tapi hasil negosiasi menjadi rahasia Interdigital dan Huawei. Yang bisa kita petik dari pelajaran ini adalah negosiasi mampu memberikan solusi yang lebih realistis dibandingkan putusan pengadilan, dan rahasia terjamin. Mereka tidak perlu memperlihatkan siapa yang menang, siapa yang kalah, karena dalam negosiasi yang ada hanya dua pihak dan pihak keduanya bisa menjaga rahasia. Kalau kemarin kita tunggu hasil putusan banding atau finalnya di pengadilan, maka salah satu pihak akan kalah, dan yang kalah mungkin akan kehilangan muka. Maka solusi yang dipilih oleh mereka berdua itu sangat cantik untuk menjaga image perusahaan mereka. Mari kita analisa dari sudut pandang hukum. Dari perspektif hukum, kontrak internasional sengketa antar Huawei teknologi dengan Interdigital menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar hukum perjanjian, khususnya azas itikat baik dan kebebasan berkontrak. Negosiasi dalam kasus ini mencerminkan upaya para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara kooperatif, bukan konfrontatif. Dalam konteks kontrak lisensi paten internasional, pendekatan ini menjadi penting karena hubungan hukum para pihak bersifat jangka panjang dan berulang. Jika sengketa diselesaikan semata-mata melalui pengadilan, maka hasilnya cenderung bersifat menang kalah dan berpotensi merusak kerjasama bisnis di masa depan dan untuk jangka panjang. Selain itu, penerapan prinsip friend dalam sengketa ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu memberikan jawaban yang pasti dan hitam putih. Konsep adil dan wajar dalam friend sangat tergantung pada kondisi pasar, nilai teknologi, serta posisi tawar para pihak. Oleh karena itu, negosiasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menafsirkan prinsip tersebut secara lebih fleksibel sesuai dengan kepentingan bisnis masing-masing. Dari sudut pandang hukum bisnis internasional, negosiasi juga berfungsi sebagai sarana manajemen risiko. Dengan bernegosiasi, para pihak dapat mengendalikan hasil sengketa, menghindarkan ketidakpastian putusan pengadilan lintas yurisdiksi, serta menekan biaya dan waktu penyelesaian sengketa. Dengan demikian, kasus ini menyatakan bahwa negosiasi bukanlah tanda kelemahan hukum, melainkan justru merupakan strategi hukum yang rasional dan efektif dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kasus Interdigital versus Huawei ini? Sengketa antara Huawei dan Interdigital membuktikan bahwa negosiasi mekanisme yang paling cocok untuk perusahaan-perusahaan lintas nasional dalam menyelesaikan sengketa kontrak bisnis internasional mereka.
Negosiasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga keberlanjutan hubungan bisnis dan memberikan kepastian hukum secara praktis, cepat, dan lebih terhitung. Jika perusahaan sekelas Huawei dan Interdigital bisa menyelesaikan masalah dengan negosiasi, bagaimana dengan permasalahan kita dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita mencontoh hal besar ini dan kita terapkan dalam hal kecil kehidupan. Terima kasih telah mendengarkan podcast hukum Rizka Ramadan Syarif, mahasiswa hukum dari Universitas Cyber Muhammadiyah. Jangan lupa NIM saya 202206000134. Sampai jumpa di podcast berikutnya dan bye.